Ibarat pepatah mengatakan, "Geren getanya na tubuh keng, mulia getanya na ilme tanglung." Uraian dari pepatah ini menyisakan keorisinilan bahwa konstruksi otak manusia bisa dibentuk apabila seorang tersebut dikatakan berakal sehat dan berakal budi. Mustahil jika maksud itu tidak tersampaikan apabila kos dan tujuannya terleraikan. Loyalitas terhadap kedaulatan negeri akan terus terjaga oleh orang-orang yang tanglung ilme dan bukan cuman tanglung tubuh. Begini, penjelasan ini bisa dimaksudkan kepada santri dan bukan siswa. Penyusuran kita terfokuskan pada istilah santri. Santri itu termasuk dalam kategori tanglung ilme dan bukan tanglung tubuh. Sebab untuk apa keng tubuh kalau ilme dan akal menceri-menceri? Satu waktu terdapat istilah orang-orang mengatakan, "Menyetanyo tamita ilme donya, lam bahagia kadang mepalo. Menyetanyo tak kira ilme akhirat, lam susah kadang melimpah." Lebih jauh lagi, mari dengan seksama kita kaji. Tepat setiap tahunnya, Hari Santri pasti diperingati. Hal ini untuk mengingatkan bangsa bahwa kiprah santri tidak cuma sebatas bergulat dengan sarung dan kitab, tetapi peranan yang lebih besar tercatat bahwa berada di garda terdepan membersamai barisan perjuangan melawan penjajahan sebelum Indonesia berdaulat 1945 dan sampai hari ini masih mengisi ruang-ruang pergerakan itu. Terdapat sebuah esensi yang tidak bisa diakali apalagi dipreteli. Ingatan-ingatan sejarah itu tidak mungkin kita ingkari. Tercatat sudah betapa besar sokongan yang diberikan oleh santri kepada NKRI. Hari ini mungkin dan bisa jadi masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa pesantren sebagai tempat yang kolot dan kurang greget. Kita pastikan analisa dari orang tersebut hanya terfokuskan pada luarnya saja. Dia tidak melihat bagaimana pembelajaran berjalan dengan lancar, kedisiplinan santri-santri yang tinggi. Oleh latar itu muncul istilah baru, adanya modernitas pesantren sebagai upaya rekonstruksi pendidikan Islam terkhusus. Persepsi kita boleh berbeda-beda, namun penyusuran harus benar ada, agar apa yang terbangun dalam pergolakan pemikiran tidak kunjung asal-asalan, ujungnya lahir kesia-siaan. Slogan baru pun bermunculan, "Santri kuat, Indonesia berdaulat." Jika diperhatikan, antara variabel ini saling berkaitan, namun lebih dahulu terdapat santri baru Indonesia. Artinya, sebelum Indonesia merdeka, santri-santri telah ada. Bahkan kedaulatan negeri bisa disebut berdaulat kalau santrinya kuat. Lebih jauh lagi, bait-bait sejarah menyuguhkan bagaimana kiai zaman dulu bersama santrinya ikut memperjuangkan kemerdekaan. Langkah itu tidak sia-sia. Apa yang diperjuangkan terbukti bahwa kedaulatan sudah kita miliki, sekalipun masih ada yang korupsi. Kiprah santri nasional membawa segudang arti penting bagi negara dan bangsa. Rule dari tempat belajar tradisional kini berubah mengikuti tren kemodernisan seiring berjalannya waktu. Ada rahasia-rahasia kiat santri bisa berdaulat. Pertama, tidak pernah putus belajar. Ada ungkapan, sekali santri, seumur hidup santri. Kedua, etika. Pendidikan karakter adalah nomor satu. Sejalan dengan perkataan Nabi, tidaklah diutus Nabi melainkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketiga, kedisiplinan yang tinggi. Memberikan isyarat untuk menemukan kejayaan harus bertarung dengan waktu. Menjadi santri akan mengambil jalan abdi, kepada agama menjaga, pada negara membela. Kita perjuangan menjadi dua, jalan pengajian dan jalan pengabdian. Indonesia tidak bisa kuat apabila perjuangan tidak ketat. Indonesia tidak bisa berdaulat apabila persatuan tidak erat. Santri-santri mesti mengajari rule model dalam membina bangsa. Ajarkan orang-orang bahwa untuk menyembah harus lebih dahulu merubah pola laku yang salah, pola pikir yang salah kaprah, pola tingkah yang gegabah. Santri kuat, Indonesia berdaulat. Santri hancur, Indonesia mahambu.